Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Reni dan Bu Fajri dalam pembelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 tentang adaptasi hewan untuk MUPEL IPA. Nah, apa itu adaptasi anak-anak? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi jenisnya ada 3, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, hewan membutuhkan makanan agar tetap hidup. Setiap jenis hewan memiliki cara tersendiri dalam memperoleh makanan. Makhluk hidup menggunakan alat-alat tubuhnya untuk memperoleh makanan. Perbedaan cara memperoleh makanan dan jenis makanan dapat mempengaruhi bentuk tubuh hewan. Hewan yang melakukan adaptasi morfologi diantaranya burung dan serangga. Nah, sekarang kita pelajari yang burung dulu ya. Adaptasi burung ada 2, yaitu pada paruh dan kaki. Yang pertama, paruh burung berdasarkan makanannya. Yang pertama itu ada paruh itik ya atau bebek, itu disesuaikan dengan jenis makanannya yang lain. Bentuk seperti sisir yang berguna untuk menyaring makanan dari dalam air dan lumpur. Kemudian yang kedua ada paruh burung pelikan. Nah, ini pada pangkal paruh bentuknya seperti sisir. Fungsinya untuk menyaring makanan berupa alga dan udang atau ikan kecil. Yang ketiga, paruh burung kolibri. Paruhnya berbentuk kecil, runcing, panjang yang disesuaikan untuk menghisap madu. Yang keempat, paruh burung nuri. Bentuk paruh burung nuri pendek dan kuat sesuai dengan makanannya yang berupa biji-bijian. Yang kelima, paruh burung elang. Paruh burung elang ini berbentuk runcing dan agak panjang. Ujung paruh agak membengkok ke bawah. Bentuk paruh ini cocok untuk merobek daging. Yang keenam, paruh burung pemakan serangga. Bentuk paruh agak terbuka sehingga sesuai untuk menangkap serangga. Nah, anak-anak, di sini ada tabel paruh burung, itu sesuai dengan makanannya. Yang pertama itu ada itik ya. Di sini ada itik, itu berfungsi untuk menyaring makanan yang ada di dalam air dan lumpur. Yang kedua ada elang, itu untuk merobek daging, bentuknya seperti ini paruhnya. Kemudian yang ketiga ada burung pipit untuk memakan biji-bijian. Paruhnya itu pendek, tebal dan runcing. Kemudian ada paruh serangga, ini burung pelatuk ya, pemakan serangga, ini ada burung pelatuk, paruhnya bentuknya runcing. Kemudian ada burung pelikan, makanannya ikan, ini bentuk paruhnya itu berkantong karena untuk menyimpan ikan ya di sini. Kemudian yang selanjutnya ada ayam, ini paruhnya pendek, tebal dan runcing untuk memakan biji-bijian dan cacing. Selanjutnya ada bentuk kaki burung. Nah, kaki burung ini ada yang pertama itu ada pejalan kaki. Biasanya ini pada hewan ayam dan burung unta. Bentuk jarinya ini 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Kemudian yang kedua itu ada burung perenang. Contohnya itu itik dan angsa. Ini kakinya berselaput. Kemudian yang ketiga ini kaki burung elang. Nah, burung elang ini bentuk kakinya ini melengkung tajam dan cakarnya sangat kuat. Yang keempat ini burung pelatuk.
berfungsi untuk memanjat ya. Bisa dilihat ini 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Kemudian yang terakhir ini ada kaki, bentuk kaki petengger. Contohnya pada burung kutilang dan kenari. Nah, ini bisa dilihat biasanya digunakan untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Ada serangga. Nah, serangga memiliki bentuk mulut berbeda-beda sesuai makanannya. Bentuk mulut serangga antara lain yang pertama, tipe mulut penggigit atau pengunyah. Misalnya jangkrik dan belalang. Di sini sambil kita lihat ada tipe serangga pengunyah. Di sini ya gambar yang pertama. Kemudian yang kedua tipe mulut penghisap dan penjilat. Contohnya itu lebah dan lalat. Nih, penghisap dan penjilat. Kemudian selanjutnya tipe mulut penghisap. Nih, contohnya kupu-kupu. Kemudian yang keempat tipe mulut penusuk dan penghisap. Contohnya nyamuk. Nih ya, bisa dilihat di sini. Untuk adaptasi yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap fungsi alat-alat tubuh. Adaptasi ini bisa berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contohnya hewan ruminansia, misalnya sapi, kambing, dan kerbau. Apa itu hewan ruminansia? Hewan yang pada saluran pencernaannya terdapat enzim, yaitu enzim selulose. Enzim ini berfungsi untuk mencerna makanan menjadi lebih mudah. Contoh adaptasi fisiologi yang lain itu ikan yang hidup di laut melepaskan urin yang lebih pekat daripada ikan yang hidup di air tawar. Kemudian yang selanjutnya contoh adaptasi fisiologi yang lain, sejenis musang yang bisa mengeluarkan cairan harum dari tubuhnya berfungsi sebagai pelindung terhadap ancaman musuh. Nah, itu ya contoh dari adaptasi fisiologi. Selanjutnya, adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada ikan paus secara berkala muncul di permukaan air untuk menghirup udara. Yang kedua, kaki seribu menggulung jika disentuh. Yang ketiga, bunglon melakukan mimikri atau perubahan warna sesuai tempat tinggalnya. Yang keempat, ikan pari torpedo akan mengeluarkan listrik untuk melindungi dirinya. Yang kelima, tupai akan pura-pura mati bila ada bahaya. Yang keenam, cumi-cumi menyemprotkan tinta bila dalam bahaya. Yang ketujuh, cicak akan memutuskan ekornya apabila dalam keadaan bahaya. Itu ya anak-anak contoh dari adaptasi tingkah laku. Nah, di sini ada gambar adaptasi tingkah laku yang sudah Bu Reni jelaskan tadi. Di sini ada cicak, kemudian ada bunglon, ada cumi-cumi, kemudian ada ikan paus. Ya, ini ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum dengan penjelasan yang Bu Reni sampaikan? Untuk lebih pahamnya, nanti akan kami share latihan soal melalui Google Formulir ya. Tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Sekian dari Bu Reni dan Bu Fajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.